Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim adadama wasyahu ilmu. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehat di pagi hari ini sehingga kita bisa menyimak kembali pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum dimulai pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya mari kita simak bersama materi pembelajaran kita kali ini adalah larangan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silahkan disimak. Lanjut ke materi ya, kita lanjut dengan meniti hidup dengan kemuliaan. Selanjutnya pembahasannya yaitu larangan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lanjut ya. Ini ada kompetensi inti di ini aja, dilewat ya. Kemudian ada pokok pembahasannya. Itu kita menganalisis tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Tujuannya di sini ada peserta didik mampu menerjemahkan, menguraikan kandungan dan menemukan pesan moral yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 30 dan An-Nur ayat 2. Untuk jelasnya ini ada. Nah, tujuan pembelajaran ada 6, yaitu tentukan dulu. Pelajaran kali ini kita menentukan model pembelajaran problem based learning atau sering disingkat dengan PBL. Apa itu? Kita temukan dulu nih masalahnya nih. Masalah kita itu apa? Nah, ternyata masalahnya banyak peserta didik yang salah bergaul, atau banyak peserta didik waktunya belajar ternyata tidak masuk sekolah. Kemudian dari permasalahan tersebut baru dirumuskan tindakannya mau seperti apa, baru ada tujuannya. Dan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat 1. Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengawalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Serta nanti akan dibahas hadis terkait ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadisnya pula. Bahasan masih tetap sama, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Tujuan yang kelima, peserta didik diharapkan dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Dengan ini, Ibu nanti akan memperkenalkan metode tartil
salah satu aplikasi yang mudah dicari, kalian bisa cari di Play Store dengan kata kunci metode tartil membaca Al-Quran. Nanti ada, mudah itu di-download. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekajian yang ditimbulkan dan perangai yang buruk sesuai yang dijelaskan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Oke, dari ke-6 tujuan pembelajaran itu barulah ditentukan. Judul kita kali ini apa? Yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Awal permulaan dari ini pasti kalian sudah tahu, yaitu dari bermula perkenalan, pertemanan, kemudian lama-kelamaan ada yang ngajak pacaran. Nih kalau umat muslim say no to pacaran ya. Kenapa? Pacaran itu selain dilarang oleh agama, pacaran juga tidak baik bagi kesehatan. Karena apa? Karena sering sakit hati ya. Ayo yang udah pacaran pasti kan ngalamin itu. Maka dari itu dalam Islam kita diperkenalkan untuk ta'arufan. Pacaran no. Say no to pacaran, tapi ta'arufan boleh ya. Oke. Lalu dari pokok materi tadi di awal ada pertanyaan, apa sih pergaulan bebas dan perbuatan zina? Nah, sebelum ke sini kita harus tahu dulu nih pergaulan itu apa. Lalu pergaulan bebas itu apa? Lalu perbuatan zina itu apa? Kita bahas satu-satu ya. Kalau dilihat dari ini, gambaran adalah tentang kumpulan orang-orang yang sedang bersama. Nah, itu dinamakan pergaulan ya. Kalau didefinisikan, pergaulan itu adalah kehidupan bermasyarakat sehingga pergaulan memang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, pergaulan itu adalah hubungan sosial antara manusia yang berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, seperti gambar di sini lagi bersama-sama, saling bertukar pikiran, itu adalah salah satu tujuan pergaulan ya. Yang Ibu uraikan di sini adalah beberapa tujuan pergaulan. Ada 11. Di antaranya Ibu sebutkan salah satunya menghargai dan menghormati satu sama lain ya. Kemudian menjalin hubungan baru dan mempertahankan hubungan yang telah ada. Menambah relasi dan teman, juga bisa membangun suatu komunikasi yang menjadi sumber informasi, itu dari tujuan pergaulan juga. Kemudian bisa menciptakan rasa solidaritas antar sesama. Bisa juga menambah pengetahuan dan pengalaman baru atau menuangkan ide-ide kreatif bersama-sama. Untuk mencapai tujuan itu, kita memang harus bersama-sama. Kenapa? Saling bertukar pendapat. Dengan bersama-sama ada ide, ada perbedaan pendapat, lalu kita bersama-sama memecahkannya. Terus saling menguatkan satu sama lain di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Saling curhat-curhatan gitu ya, yang positif loh. Kemudian yang terakhir, membentuk komunitas yang bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Nah, dari ke-11 ini, maka dalam kehidupan itu harus punya prinsip. Jadi pergaulan itu ada prinsipnya. Nggak banyak-banyak dah, 3, 4. Atau mungkin hanya 2 juga boleh. Yang penting kita punya prinsip dalam bergaul ya. Kenapa kita harus punya prinsip? Karena kalau dengan prinsip kita membantu suatu hubungan atau relasi dengan nilai yang positif. Kedua, memiliki keinginan belajar agar bisa memahami dan menghargai tindakan orang lain. Nah, kemudian ini bersikap toleransi terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Prinsip yang terakhir, menyadari perkembangan diri sendiri dan teman-teman sepergaulan. Oke. Nah, dari situ baru dah kita bahas ini pengertian dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama itu pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas itu suatu perilaku menyimpang yang tak sesuai norma dan ajaran agama. Contoh pergaulan bebas misalkan memakai narkoba, minum minuman, alkohol, datang ke klub malam, atau mungkin main klub motor-motoran yang anarkis hingga sampai ke seks bebas. Kemudian perbuatan zina, kalau dilihat dari perbuatannya itu identik dengan perbuatan badan antara laki-laki dan perempuan tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Secara umum, perbuatan zina itu segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Naudzubillahi min dzalik. Oke. Maka merujuk dari materi tadi, kita akan kenal dengan dalil nakli, yaitu tadi dalam tujuan itu harus menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2, kemudian hadisnya. Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sa'at sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya dalam An-Nur ayat 2 juga demikian, hanya lebih jelas. Termasuk perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap seseorang, derak keduanya 100 kali derak. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah hukuman mereka dilaksanakan, disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jelas sekali ya bahwa larangan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang oleh agama Islam. Hadis yang lain mengatakan, riwayat Bukhari, setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua mata pun berzina. Dan zinahnya adalah melalui penglihatan. Dan kedua tangan berzina, zinahnya adalah menyentuh keduanya. Zinahnya kedua kaki, itu ada pada langkahnya menuju perzinahan. Lalu mulut, berzinahnya seperti apa? Zinahnya mulut adalah mencium. Lalu hati itu berzinahnya seperti apa? Menurut hadis riwayat Bukhari itu zinahnya hati dengan berkeinginan dan berangan-angan, lobang hayal kayaknya mah. Kemudian kemaluanlah yang membenarkan atau menggagalkannya. Jadi hanya satu penangkalnya, godob khoir namanya. Apa itu? Kemaluannya. Dan saat ini peserta didik yang ibu saksikan ya, budaya malunya itu sudah tidak ada. Padahal kunci satu untuk terhindar dari kemaksiatan ini mempunyai kemaluan, rasa malu maksudnya, karena hal itu bisa menggagalkan perbuatan keji ini. Paham ya? Pasti harus itu.
Lalu kemudian kita bahas ini, kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam rangka melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab-sebab dan mendorong pendorongnya. Bisa dilihat dari ini ya. Nah, Ibu cantumkan ini, lihat tafsir Ibnu Katsir. Dilanjut, innahu kana fahisatan wa sa'a syabila. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan keji dan akan mengakibatkan dunia, keluarga, masyarakat, akhirat. Itu akibatnya ke situ. Kenapa? Nah, akibatnya bisa dengan kalau muda-mudi sudah berduaan, yang ketiganya adalah siapa? Coba ini lihat. Nah, naudzubillahi min dzalik. Kemudian ada yang hamil nih, naudzubillahi min dzalik. Ada lagi langsung terkena HIV atau AIDS ya. Kali ini sampai sekarang belum ada obatnya. Nah, lanjut. Ini ada gambar ini, apa ini? Itu hasil dari aborsi, itu adalah akibatnya. Atau mungkin pacaran zaman sekarang sadis-sadis, bingung pacaran, hamil nih. Seseorang lihat ya, membunuh pasangannya karena dia hamil. Atau ada lagi di belakang kantin atau di belakang kebun sekolah melahirkan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, 5 solusinya tadi artinya sudah, maka kita harus tahu solusinya. Solusinya apa? Yang pertama, godab basor itu tadi yang Ibu katakan tadi di pertengahan materi. Kita harus menahan, kita harus punya budaya malu, punya rasa malu, menundukkan kepala kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan apa? Dengan tholabul ilmi juga bisa aktif, positif. Kita melakukan ekstrakurikuler atau pengajian, murotal, atau mungkin kegiatan-kegiatan agama yang lain atau bakti sosial, yang penting positif. Kemudian yang terakhir, say no to pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hanya 5 solusi. Asal kita paham, pasti terjauh dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Oke. Jadi penjelasan tadi, link daftar hadir Ibu sampaikan di sini, tinggal diklik, kalian isi nama dan kelas. Kemudian ada beberapa pertanyaan untuk evaluasi, silahkan kalian klik juga. Penutup majlis kali ini, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini ada sedikit pemahaman dan bisa dimengerti. Kemudian Ibu tunggu link isiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembali lagi dalam materi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.